Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di Soku Tech. Dan ya, agak lama kita nggak membahas tech news lagi. Dan di episode tech news kali ini ada informasi apa aja? Langsung aja wis kita masuk ke videonya. Selamat tinggal kepada prosesor laptop Intel generasi 7 ke bawah, generasi 6, generasi 5, generasi dan seterusnya, karena Microsoft baru aja ngerilis prosesor yang support dengan Windows 11 seri terbaru, yaitu Windows 11 22H2. Untuk versi terbarunya ini, Windows 11 itu cuma bisa dijalankan menggunakan prosesor Intel generasi 8 dan ke atas. Misalkan Core i5 8250U itu masih bisa menjalankan Windows 11. Nah, untuk gen yang lebih lama, gen 7, gen 6, untuk Core i3, gen 8 itu nggak bisa lagi menggunakan Windows 11 yang seri terbaru ini. Jadi kalau misalkan sekarang laptop kalian itu pakai prosesor Intel generasi 7 ke bawah, nah itu tandanya udah siap-siap harus ganti laptop baru. Kalau biasanya kalian nonton YouTube berbahasa Inggris dan pengen tahu artinya apa, harus hidupkan CC atau subtitle. Nah, kali ini itu nggak usah lagi dilakukan. Karena YouTube bekerjasama dengan Allot itu mengamalkan sebuah fitur baru yang dimana bisa mendubbing video tersebut ke bahasa yang kita inginkan menggunakan AI. Jadi nantinya video-video yang ada di YouTube itu, kalau misalkan kreatornya itu udah daftar ke Allot, itu kita bisa menikmati hasil dubbingan Allot tersebut sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Sangat mudah digunakan. Saya sudah berhasil menyuli suara lebih dari 1000 video. Dan untuk konten kreator di luar sana yang pengen mencoba video kalian itu bisa terdubbing otomatis dengan AI miliknya Allot ini, itu kalian harus mendaftar dulu ke websitenya Allot. Jadi nggak perlu lagi repot-repot kalian hidupkan subtitle atau kalian cari artinya di Google Translate. Wis langsung terdubbing otomatis. Apakah fitur ini membantu untuk teman-teman? Ya pastinya sangat membantu ya. Tapi ini menjadikan malas untuk kalian belajar bahasa asing. Ya nggak sih? Setelah tahun lalu Uni Eropa itu pengen port dalam smartphone atau device elektronik apapun itu menggunakan satu port tunggal, yaitu USB Type-C. Nah, kali ini Uni Eropa minta sesuatu yang baru. Jadi mereka itu menginginkan smartphone yang beredar di wilayah mereka itu menggunakan baterai yang lepas pasang atau kembali ke zaman dulu. Ketika ya misalkan kalian pasti ingatlah Nokia itu yang baterainya bisa dilepas, bisa dipasang. Nah, pengennya Uni Eropa smartphone yang beredar di sana itu menggunakan baterai tersebut. Alasannya mereka mengatakan perpindahan antara baterai tanam yang ada sekarang ke baterai yang bisa lepas pasang itu katanya mengurangi limbah pabrik. Tapi menurut saya, baik itu yang baterai tanam maupun baterai lepas pasang, limbahnya sama-sama gede pasti. Karena dulu kita ingat baterai tanamnya Nokia aja, satu seri handphone itu udah banyak banget macam baterainya. Ada yang double IC. Nah, teman-teman ingat kan? Ada double power dan sebagainya. Nah, gimana kalau nanti misalkan kebijakan ini harus mewajibkan produsen smartphone itu menggunakan baterai yang lepas pasang. Tentunya dengan baterai yang lepas pasang ini, dimensi daripada smartphone itu akan lebih tebal lagi. Jadi kembali lagi tuh ke masa yang bukan tipis-tipisan lagi, tapi ini menjadi lebih tebal lagi. Wis, semoga keputusan dari Uni Eropa ini nggak berdampak lah di Indonesia. Wis, gak usah ikut-ikut Indonesia. Udah bener pakai baterai yang tanam aja. Karena baterai tanam ini ya produsen pindah ke baterai tanam itu karena baterai tanam lebih awet, lebih aman, jarang terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Makanya pindah ke baterai tanam. Nah, ini kok malah mau dikembalikan ke baterai lepas pasang. Gimana tuh menurut kalian Uni Eropa ini? Bisa dikatakan ini disebut mati enggan, hidup pun tak mau. Ini adalah istilah yang paling cocok untuk Asus dengan divisi smartphone mereka. Karena mereka meskipun pasarnya itu kalah dengan smartphone yang lainnya, brand-brand yang lainnya, tapi mereka ada bocoran pengen ngeluarin seri Zenfone yang terbaru, yaitu Zenfone 10. Nah, bocoran mengenai Zenfone 10 ini udah banyak diobrolin di luar sana, dan katanya SoC yang digunakan itu Snapdragon 8 Gen 2 dengan layar yang mungil andalan mereka, yaitu 5,9 inci. Nah, layarnya ini panelnya AMOLED, kemudian resolusinya Full HD Plus dengan 120 Hz
refresh rate. Kemudian untuk pilihan RAM-nya itu ada 8GB dan 16GB, dan untuk storage-nya ada 512 dan 256, bukan 1 tera ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan modelnya ini mirip dengan seri Zenfone sebelumnya dan menggunakan 2 kamera belakang, kemudian untuk kamera depannya 1 kamera aja. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk jenis warnanya juga banyak, ada yang biru lah, ada hitam, ada hijau, ada merah, ada putih, banyak banget. Dan untuk unveil-nya atau perilisan pengenalan produk dari Zenfone 10 ini itu akan diperkenalkan oleh Asus tanggal 29 Juni mendatang. Jadi kalau misalkan kalian pengen handphone yang mungil imut-imut dengan SoC yang terbaru, teknologinya baru semuanya, ya sini. Ini pilihan yang paling mantap. Instagram kembali merilis fitur lagi. Ya, setelah kemarin itu banyak fitur interface yang berubah. Ya, misalkan tombol share yang kemudian itu diubah bentuknya, yang dulu cuma tinggal klik-klik, sekarang harus masuk ke dalam dulu, tombol pesawat, masuk lagi ke bawah dan sebagainya. Nah, sekarang Instagram itu mencoba merilis fitur baru, yaitu download reel. Jadi kedepannya teman-teman itu bisa mendownload reel yang kalian sukai itu langsung lewat Instagram tanpa harus menggunakan aplikasi atau pihak ketiga. Ini mirip banget dengan TikTok. Mirip banget karena nanti video yang di-download di Instagram Reel itu akan memiliki watermark dari yang ngupload atau akun yang membuat video tersebut. Jadi ya gimana tuh menurut kalian? Apakah fitur ini penting nggak sih kalau misalkan Instagram meluncurkan ini? Oke, itu tadi adalah tech news yang berhasil saya kumpulkan, dan gimana menurut kalian semuanya? Yes, mau api-api atau ya, kalau api-api ya wis langsung di-share lah teman-teman. Di-share, kemudian di like, subscribe, dan juga ya tolonglah komen di bawah. Gimana tuh menurut kalian informasi-informasi yang tadi udah saya berikan kepada kalian semuanya. Dan saya kira cukup sekian untuk episode Tech News kali ini. Sampai jumpa di video Tech News berikutnya. Ya, doakan saya semoga tiap hari bisa update ya, karena sibuk banget teman-teman. Oke, see you in the next video. Dadah, bye-bye.